Nadia, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, jurusan Farmasi. Pada video ini, saya mengusulkan tema tentang penyakit demam berdarah. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia dan bisa menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Di video ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu DBD, bagaimana cara penularannya, gejala apa yang harus diwaspadai, serta langkah-langkah pencegahannya. Siapkah kamu untuk lebih peduli dan waspada? Mari kita mulai. Di awal tahun 2025, data Kemenkes per 15 Februari 2025 tercatat sudah ada 10.752 kasus DBD dengan 48 kematian. Demam berdarah dengue DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sering menimbulkan kekhawatiran, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Penyakit ini kerap muncul secara musiman dan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Tingginya angka kejadian serta potensi komplikasi yang serius menjadikan DBD sebagai penyakit yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sebagai penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, DBD menimbulkan gejala yang khas dan dapat berkembang dengan cepat jika tidak ditangani dengan tepat. Penyakit DBD atau dengue penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk ini menggigit seseorang yang sedang terinfeksi virus dengue, virus akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berkembang biak selama beberapa hari. Gejala demam berdarah yaitu demam mendadak dan naik turun, nyeri pada otot, tulang, dan sendi, sakit kepala berat, serta timbul bintik merah di seluruh tubuh. Beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan yaitu meningkatkan asupan cairan tubuh. Salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan adalah memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Demam berdarah dapat menyebabkan kehilangan cairan secara cepat, baik melalui demam, muntah, maupun kurangnya asupan makan dan minum. Maka dari itu, perbanyaklah minum air putih dan bila memungkinkan tambahan cairan elektrolit seperti oralit di sebuah sedar, air kelapa, atau susu bening. Cairan ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mencegah terjadinya dehidrasi, serta penurunan tekanan darah yang bisa memperparah kondisi pasien. Istirahat total dan hindari aktivitas berat. Istirahat yang cukup sangat penting untuk membantu tubuh melawan virus. Hindari aktivitas fisik berat yang dapat memperparah gejala atau meningkatkan risiko perdarahan. Jangan sembarangan konsumsi obat saat DBD. Pahami risikonya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat seringkali panik dan terburu-buru mengkonsumsi berbagai jenis obat, baik yang direkomendasikan kerabat maupun dibeli bebas di apotek. Padahal, penggunaan obat sembarangan justru dapat memperburuk kondisi penderita DBD. Salah satu kesalahan paling umum adalah mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen atau asam difenamat untuk meredakan demam dan nyeri. Obat-obatan ini dapat meningkatkan risiko perdarahan karena mereka mempengaruhi fungsi trombosit dan memperburuk kondisi pembuluh darah. Padahal, penderita DBD umumnya sudah mengalami penurunan kadar trombosit. Penggunaan orange pada penderita DBD bahkan bisa memicu perdarahan hebat yang membahayakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk hanya menggunakan obat yang diresepkan oleh tenaga medis profesional. Paracetamol umumnya dianggap aman untuk menurunkan demam pada pasien penderita DBD. Namun, tetap harus dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Selain itu, pasien harus mendapat pemantauan rutin terhadap kondisi tubuh, terutama kadar trombosit dan hematokrit, guna mendeteksi gejala perburukan sejak dini. Segera hubungi atau kunjungi layanan kesehatan saat gejala DBD muncul. Segera menghubungi atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan saat gejala mencurigakan adalah langkah bijak dan penting. Di puskesmas, klinik, atau rumah sakit, pasien bisa mendapatkan pemeriksaan fisik, tes darah untuk mengetahui kadar trombosit, serta pemantauan kondisi secara berkala. Dokter juga akan memberikan terapi yang sesuai termasuk cairan infus
dihapus bila diperlukan, serta pengawasan ketat untuk mencegah komplikasi. Ingat, DBD bukan penyakit yang bisa ditunda penanganannya. Jangan menunggu jika demam berlangsung lebih dari 2 hari tanpa kepastian diagnosis. Jangan tunggu sampai tubuh lemas, muntah terus-menerus, atau muncul tanda-tanda perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, atau bintik-bintik merah di kulit. Begitu ada kecurigaan mengarah ke DBD, segera cari pertolongan medis. Langkah cepat ini bisa menyelamatkan nyawa. Dengan kesadaran yang tinggi untuk segera mencari pertolongan medis dan tidak menunda pemeriksaan, kita dapat mengurangi risiko kematian akibat DBD dan membantu proses penyembuhan lebih cepat dan aman. Selalu rutin membersihkan bak air dan tempat penampungan air, memakai lotion anti nyamuk, membuang sampah pada tempatnya, serta menggunakan kawat kasa dan ventilasi jendela. DBD bukan sekedar penyakit musiman, ia bisa mengancam nyawa siapa saja. Mari bersama cegah DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan, menutup tempat penampungan air, dan rutin melakukan 3M+. Ingat, langkah kecil kita hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.